Oke, jadi pertama kalian tuh harus siapin hasduk dulu. Kalau misalnya kalian mau beli hasduk, itu kalian waktu beli tuh diukur kayak gini dulu nih. Ujung ketemu sama ujung. Terus kayak gini. Nah, kita lihat nih bawahnya ketemu lagi nggak, menceng atau enggak gitu kan. Nah, ini kan punya saya kayak gini ya nih. Ujungnya ketemu ujung. Terus ininya rapi. Maksudnya nggak kelebihan gitu. Sini juga pas gitu, jadi kayak bener-bener bentuk segitiga utuh lagi gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau beli lagi atau udah terlanjur punya tuh, kalian bisa ngepas-pasin aja loh. Kalau misalnya sekiranya kayak lebih sedikit atau nggak kebanyakan, boleh dipotong, tapi jangan yang bener-bener sampai kayak motong banget gitu ya. Ukuran keseluruhannya itu, ini yang sebelah sini ada 3 penggaris yang ukuran 30 cm, berarti kan 3 kali 3 90 cm. Nah, yang sebelah sana juga pasti sama 90 cm juga. Untuk yang bagian lebar ininya itu tadi 4 penggaris. Jadi sekitar 115 4 penggaris. Terus di sini tadi sekitar 15 cm. Jadi 4 penggaris ditambah 15 cm ada 100 berapa? 115 kalau nggak salah, berarti 90 kali 115. Ya intinya patokannya kalau kalian mau mengukur pakai penggaris ya segitulah ya kalau ukurannya kakak. Kalau bisa sih agak panjangan dikit ya, soalnya punya kakak tuh nggak terlalu panjang gitu. Nah, setelah kalian bikin segitiga kayak gini, udah sama kan, udah bener-bener jadi segitiga. Nah, langkah pertama tuh kalian harus nentuin salah satu sisinya dulu. Kayak misalnya lebarnya segini, segini nih. Nah, kalian harus sampai pucuk dulu, nemu segini lagi. Jadi kayak dipasin loh, udah ketemu kan. Ini tadi yang pertama kali bikin tuh kan segini ukurannya. Nah, yang satunya lagi tuh dipasin biar ukurannya tuh sama. Jadi sama-sama ketemu kayak gini. Nah, ini kan sama-sama ketemu. Terus baru dirapi-rapihin ke belakang-belakangnya. Kayak gini. Nah, ini kan ketemu. Nah, di sini tuh kuncinya tuh di sini. Jadi kalian jangan sampai lepas pegang gitu. Biar ukuran ukuran ngukur pertama sama ukuran ngukur kedua tuh sama terus. Jadi dipas-pasin ini di apa namanya? Lipatnya tuh harus pas juga gitu. Nah, setelah kira-kiranya di sini pas, di sini juga pas, ukurannya udah sama, baru kalian setrika. Dan setrikanya tuh jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin juga. Setrikanya itu mulai dari bawah dulu nih, dari sini dulu. Disetrika, terus tinggal dibalik lagi, balik. Setrika gitu. Nah, kalau udah bikin ke yang kedua, set lagi. Nah, ini kan ada garis merah ini lagi. Nah, kalian juga bikin sama, nah gini, dipasin lagi. Antara merah ini harus ketemu sama merah ujungnya, gini. Terus kalau udah, belakangnya juga disamain lagi. Kalian udah jadi kayak gini, tuh kalian usahain merahnya tuh ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sini juga 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga, kalian usahain tuh 4. Nah, setelah udah kayak gini, baru kalian setrika dari ujung sampai ujung, disetrika, dirapi-rapiin. Terus kalau udah, kenapa harus 4? Supaya kan nanti dipakai kayak gini kan. Nah, dipakai kayak gini. Nah, itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5-nya di belakang. Nah, itu melambangkan Pancasila. Jadi, kalau bisa usahain kalian hitung, kalau udah disetrika gitu, ini ada 5 apa enggak nih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 5-nya tuh di sini di pucuk. Udah, kalian bisa nyiapin peniti sekitar 3 peniti. Nah, di mana aja letaknya? Kalian bisa taruh di merah-merah ini, putih, merah ini juga, sama ini, sama nanti di sini boleh peniti, boleh jarum pentul. Bagaimana caranya supaya nggak kelihatan penitinya dan caranya bagaimana supaya rapi? Nah, kalian tuh harus pas-pasin loh antara ujung sini sama ujung sini jadi bentuk segitiga. Kan ini udah bentuk segitiga. Nah, bawahnya juga usahain bentuk segitiga juga. Kalau misalnya kayak masih kelebihan dikit ya di belakang-belakangnya lepongnya dirapi-rapiin gitu. Terus kalau udah,
si peniti ini masuk ke sini, kan ini ada kayak celah gitu. Nah, ini tuh dimasukin, terus kita pasin ke yang sebelahnya lagi, dimasukin ke yang sebelahnya lagi, kayak gini, terus keluar, masuk lagi ke yang sebelah sininya. Nah, kalau udah kan jadinya kayak gini. Nih. Jadinya gak kelihatan tapi tetap ini apa namanya? ke kancing gitu. Terus nanti yang putih itu caranya, kalau yang putih juga sama, masuk ke sini. Tuh. Ini juga. Masuk. Keluar lagi. Pokoknya kalau misalnya kalian nyetrikanya tuh rapi, itu kan ada garisnya, jadi lebih gampang loh. Kayak ya udah, kalian berarti penitinya di bagian garisnya aja gitu. Nah, kan kalau udah kayak gini nih, tuh. Depan belakang nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan kan? Nah, kalau udah itu tinggal bagian sininya. Sini sama sini. Untuk bagian yang sini tuh kalian juga harus lurusin dulu ya, antara ujung merah sama ujung merahnya. Dilurusin. Nah, terus di salah satu ada yang numpang gitu. Nah, gini. Terus kalian peniti dari belakang. Nah, kalau udah kan jadinya kayak gini. Nah, di sini kan kalau sebenarnya tuh ini tuh ada agak kelebihan ya, yang merah ini tuh nggak pas gitu. Nah, karena tadi si yang sebelah kanan ini ditumpangin ke atas, kan jadinya nggak kelihatan. Makanya kalian harus ya cerdik dalam menyusun ini. Nah, jadi kan nggak kelihatan, jadi tetap kayak sama gitu. Nah, tinggal ujungnya. Kalau ujungnya itu kakak pakainya jarum pentol. Nah, kan nih ujungnya kayak gini ya, ada yang jahitannya lebar sama ada yang jahitannya kecil. Nah, kalau kayak gitu, yang jahitannya lebar itu untuk menutupi yang jahitannya kecil. Jadi dibuka dulu kayak gini, dibuka, terus dipas-pasin harus ketemu sampai pucuk. Kalau udah, tinggal kita peniti kita jarum dari belakang. Nah, biar nggak kelihatan, kita usahain masuk ke bagian dalamnya loh. Nih, kan ini jarumnya tetap kena yang atas, tapi nggak keluar. Jadi kayak lewat bagian dalam jahitannya aja gitu. Nah, kalau udah jadinya seperti ini, jadi kayak satu bagian gitu kan. Dan detailnya dari belakang tuh kayak gini. Dan yang lainnya penitinya nggak terlihat karena tersembunyi. Terus kalau misalnya kalian pengen ngepeniti lagi biar lebih rapi, ya nggak apa-apa sih. Di sini lagi gitu. Boleh. Udah. Selesai. Intinya 5 ya. 1, 2, 3, 4. 5-nya di sini.